Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali mendengar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami ya Tuhan, agar setiap kami bisa terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Moral Kompas. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sesungguhnya, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan adalah perkara yang menunjukkan ekspresi yang sama. Sebab orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian juga dengan orang yang mengasihi Tuhan. Mazmur pasal 97 ayat 10a. KJV. Ye that love the Lord hate evil. Orang-orang yang mengasihi Tuhan membenci kejahatan. Banyak orang akan berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi sungguhkah saya membenci kejahatan atau bahkan menjauhi kejahatan? Sebab itulah bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Kasih akan Tuhan akan mengajar dan mendorong kita untuk menjauhi bahkan membenci dosa dan kejahatan. Tapi bagaimana hal itu terjadi atas orang-orang yang mengasihi Tuhan? Sama seperti seorang suami yang sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Mungkin saja sesekali waktu dia akan berada jauh dari sang istri. Namun cinta akan istrinya di dalam hati sang suami itu akan menjaga langkah suaminya untuk pergi dan bercinta dengan wanita-wanita lain. Seakan ada sebuah moral kompas yang mengendalikan langkah-langkah sang suami yang benar-benar mencintai istrinya. Moral kompas inilah yang disebut takut akan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 20 diceritakan tentang peristiwa yang terjadi di tanah Negeb. Di satu wilayah yang bernama Gerar. Di situ rajanya bernama Abimelek. Dia raja, kaya raya dan berkuasa. Sebuah kombinasi yang sering membuat orang lupa bahwa dia adalah manusia biasa. Namun tidak demikian dengan Abimelek. Sebagai manusia biasa, laki-laki biasa, pada saat Abimelek melihat kecantikan Sarah, istri Abraham, yang saat itu diakui sebagai saudara perempuannya, bukan istrinya, maka timbullah sebuah keinginan di hati Abimelek untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Namun sesuatu terjadi. Malam sebelum Abimelek hendak mengawini Sarah, istri Abraham, Kejadian pasal 20 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-6 menceritakan demikian. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek
dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Tuhan bahkan melangkah guna mencegah Abimelek untuk berbuat dosa. Kemudian di ayat-ayat berikutnya, sadarlah Abraham bahwa karena takut akan Tuhan yang berfungsi sebagai moral kompas ada di Gerar, terutama di hati Raja Gerar, Abimelek. Kejadian pasal 20 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 merangkumkan. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Saudaraku, masih adakah sebuah moral kompas di hati kita yang dapat mencegah langkah kaki kita untuk berbuat dosa? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, tuntunlah langkahku, jadilah moral kompas di hatiku. Amin. Jesus loves you and so do I.